Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Bulan sabit tergantung di cakrawala, ketika cahaya bulan yang dingin tersebar ke bawah, menyebabkan permukaan seluruh laut muncul seperti cermin. Itu sangat indah. Api unggun naik di sebuah pulau kecil di tempat tertentu di wilayah laut ini. Lindong diam-diam duduk di samping api unggun, sementara ikan bakar di atas api unggun mengeluarkan aroma sedap-sedap gurih. Orang-orang pada siang hari itu kemungkinan adalah unit elit kecil dari klan Blood Demon Shark, akhirnya benar-benar bertemu mereka di tempat ini. Aku ingin tahu, apa yang mereka cari, pikir Lindong. Lindong menyipitkan kedua matanya, saat dia mengingat adegan dari sebelumnya pada hari itu. Suku Blood Demon Shark memiliki reputasi buruk di dalam Chaotic Dimensi. Meskipun kecanduan mereka untuk membunuh menyebabkan banyak orang takut akan nama itu juga menyebabkan orang lain memandang mereka dengan jijik. Banyak pembantaian di dalam Chaotic Dimensi selama beberapa tahun terakhir, dan itu terkait dengan klan Blood Demon Shark. Lupakan saja, siapa yang peduli apa yang mereka cari. Itu tidak ada hubungannya dengan aku, pikir Lindong. Lindong menggelengkan kepalanya. Saat ini, ia hanya berharap untuk sampai ke wilayah pedagang langit secepat mungkin. Orang-orang ini dari klan Blood Demon Shark tidak bisa dianggap enteng, dan Lindong tidak ingin menyinggung mereka. Lindong juga tidak terlalu tertarik pada alasan mereka berada di sini. Lindong menarik kembali pikirannya. Dia mengambil ikan bakar yang sudah dimasak dan berencana untuk memakannya. Namun, suara gluk dari menelan air liur seseorang terdengar di dekatnya, tepat saat Lindong hendak membuka mulutnya. "Siapa di sana?" tanya Lindong. Suara tiba-tiba ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dengan hati-hati, hanya untuk sedikit terpana melihat ada seorang gadis muda dengan pakaian katun hijau di pohon besar di dekatnya. Mata hitamnya yang besar menatap tajam ke ikan bakar di tangannya. Gadis itu terlihat sangat muda, dan terlihat sangat imut. Wajahnya sangat indah seperti boneka porselen, dan rambutnya diikat menjadi dua kuncir, memberinya penampilan yang sangat jadul. Jika beberapa wanita melihat gadis kecil seperti itu, kemungkinan mereka tanpa sadar akan memeluknya. Namun Lindong tidak memiliki pikiran seperti itu. Sebaliknya, ada kehati-hatian di dalam matanya ini. Penampilan gadis kecil ini terlalu aneh. Dia benar-benar tidak dapat merasakan bagaimana dia berhasil begitu dekat dengannya, pikir Lindong. Di dalam hutan, Lindong dan gadis berpakaian hijau itu saling memandang. Yang terakhir menatapnya sebentar, sebelum mata hitamnya yang besar tanpa sadar berbalik ke arah ikan panggangan di tangannya. Dia jelas menelan seteguk demi seteguk air liur ke tenggorokannya. Lindong tidak bisa menahan senyum setelah melihat ini, karena kehati-hatian di matanya sedikit mundur. Setelah itu, dia melambaikan ikan bakar di tangannya dan bertanya, "Kamu mau makan?" tanya Lindong. Gadis berpakaian hijau itu mengangguk tanpa ragu-ragu. Tubuh kecilnya yang halus bergegas maju, sebelum mendarat di samping api unggun dengan cara yang sangat gesit. Mata miliknya dengan cemas menatap Lindong. Lindong tersenyum dalam hati. Dia mengulurkan tangannya dan menawarkan padanya ikan bakar. "Kamu bisa memakannya, jika kamu tidak takut diracuni," ucap Lindong. "Aku tidak takut pada racun," balas gadis itu. Suara gadis berpakaian hijau ini sangat jernih. Itu seperti manik-manik batu giok yang jatuh ke piring perak. Meskipun suara ini masih sedikit muda, kemungkinan bahwa setelah tumbuh dewasa, hanya dengan mendengar suara ini saja, akan dapat menangkap hati banyak pria. Gadis itu langsung menerima hasil ikan panggang setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak ragu dan mulai melahapnya. Lindong tersenyum. Dia sekali lagi mengambil beberapa bahan ikan cadangan, sementara matanya menyapu gadis berpakaian hijau. Sesaat kemudian, matanya sedikit fokus. Dia bisa melihat cedera yang agak mencolok di lengan yang terakhir. Korengan telah terbentuk di atas luka. "Kamu terluka?" Lindong tanpa sadar menempatkan ikan di atas api, dan dengan santai bertanya. "Iya, itu disebabkan beberapa orang yang menjengkelkan." Gadis berpakaian hijau itu mengangguk dan menjawab. Lindong mengeluarkan suara "oh", tetapi tidak menyelidiki lebih jauh. Sesaat kemudian, dia menyerahkan ikan yang telah dipanggang. Gadis berpakaian hijau tanpa basa-basi menerimanya, dan mulai melahapnya tanpa peduli dengan citranya.
Nafsu makan gadis berpakaian hijau ini sedikit mengejutkan. Lindong terus-menerus menyerahkan 20 ikan bakar besar, sebelum gadis itu merasa puas dan berhenti makan. Dia menepuk perut kecilnya dan memberi Lindong senyum manis. "Terima kasih, kakak," ucap gadis itu. Saat ini masih ada minyak di sudut mulutnya. Namun senyumnya begitu manis, sehingga menyebabkan hati seseorang menjadi lunak. Lindong diam-diam menghela nafas lagi. Jika seorang wanita melihat ini, kemungkinan dia akan segera dikalahkan oleh senyum seperti itu. "Siapa namamu?" Lindong menepuk tangannya dan bertanya. "Mu Lingshan," jawab gadis itu. Gadis berpakaian hijau menarik kuncir di kepalanya. Setelah itu, matanya yang besar memandang ke arah Lindong dan berkata, "Lalu nama kakak siapa?" tanya Mu Lingshan. Lindong dengan lembut tersenyum dan menjawab. "Ah, nama yang biasa," ucap Mu Lingshan sambil tersenyum. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Lindong. "Sebenarnya aku tidak tertarik dengan ikan bakar. Aku hanya bisa mengikuti kakak di sini setelah melihatmu," ucap Mu Lingshan. "Apa, kamu mengikutiku? Sejak kapan?" Lindong sedikit terkejut saat dia bertanya. "Ketika kamu bertemu dengan orang-orang itu hari ini. Aku telah mengikuti kamu sejak saat itu," jawab Mu Lingshan. Mata Lindong sedikit menggigil. Dia benar-benar tidak dapat mendeteksi apapun, meskipun diikuti sepanjang hari. "Dari mana asal gadis ini?" pikir Lindong. "Mengapa kamu mengikuti aku?" Lindong sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya. "Aku tidak tahu," jawab Mu Lingshan. Jawaban dari Mu Lingshan menyebabkan sudut mulut Lindong berkedut-kedut. Mu Lingshan menggelengkan kepalanya dan kedua kucir di kepalanya bergoyang bersamaan dengan gerakan tubuhnya. "Bagaimanapun juga, aku hanya mengikuti. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa bahwa kakak tidak akan membahayakan aku," ucap Mu Lingshan. Lindong mengerutkan keningnya. Semua ini agak terlalu aneh. Mengapa Mu Lingshan ini percaya kepadaku, yang bahkan belum pernah dia temui sebelumnya, dan tidak akan menyakitinya, pikir Lindong. "Kakak, aku terluka dan akan beristirahat dulu." Mu Lingshan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Lindong. Dia hanya tersenyum mengucapkan kata-kata itu, sebelum berbaring di atas batu, dan tertidur seperti kucing kecil di depan mata Lindong yang agak tercengang. Ekspresi Lindong sedikit tidak pasti, di bawah cahaya berkedip dari api unggun yang naik di hutan. Dia melirik Mu Lingshan yang tertidur lelap. Gadis kecil yang asal-usulnya misterius ini telah mengesampingkan semua kehati-hatiannya, dan tidur di bawah matanya. Oh, sementara tatapan Lindong berkedip. Dia tiba-tiba melihat cahaya biru tua yang dipancarkan dari tubuh Mu Lingshan. Cahaya ini seperti penghalang cahaya yang menyelimutinya. Pada saat yang sama, luka-luka yang tampak pada lengan ramping Mu Lingshan mulai dengan cepat sembuh pada kecepatan yang terlihat oleh mata biasa. "Sepertinya ini adalah," gumam Lindong. Lindong diam-diam terkejut saat menyaksikan adegan ini. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat aneh dari penghalang cahaya itu. Itu adalah metode surga meluap yang melimpah. Suara Yan yang agak terkejut tiba-tiba terdengar pada saat ini. Metode surga yang meluap melimpah. Apa itu? Lindong terkejut ketika dia bertanya. Mungkinkah gadis kecil ini berasal dari klan Paus Sage Immortal? Itu adalah metode yang unik untuk klan seperti itu, jawab Yan bergumam. Paus Sage Immortal, gumam Lindong. Mata Lindong menyusut sedikit setelah mendengar nama itu. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang suku iblis laut, dia masih menyadari bahwa Paus Sage Immortal ini adalah salah satu klan yang agak menakutkan dalam suku iblis laut. Apakah gadis kecil di depannya ini sebenarnya berasal dari klan itu? Tanya Lindong. Itu juga tidak benar, fondasi gadis kecil ini tidak tampak seperti Paus Sage Immortal murni, tapi mengapa dia tahu metode surga meluap yang melimpah, fondasi ini, bahkan aku tidak dapat mengerti. Gumam Yan. Suaranya mengandung jejak ketidakpastian. Ini menyebabkan Lindong tanpa sadar sedikit terdiam. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Mu Lingshan ini? Bahkan Yan tidak dapat mengidentifikasi dia, pikir Lindong. Mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak bisa tidak mendekati aku? Mungkinkah dia berbohong? Lindong bertanya. Sepertinya bukan itu masalahnya. Gadis kecil ini sangat murni. Semua yang dia katakan harus menjadi kebenaran. Adapun mengapa dia tidak bisa tidak mendekati kamu, mungkin itu karena dia tertarik oleh sesuatu pada kamu, jawab Yan menyuarakan pikirannya. Sungguh tidak biasa, balas Lindong. Lindong mengerutkan alisnya dengan erat. Dia melirik Mu Lingshan, yang tidak menunjukkan kehati-hatian padanya dalam tidur nyenyaknya. Akhirnya dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak peduli apa, dia akan pergi sendirian besok. Dia tidak benar-benar ingin terlibat dalam masalah ini, yang bisa saja menjadi berkah, atau bahkan bencana, pikir Lindong.
Lindong secara bertahap menutup matanya sambil memiliki pemikiran seperti itu. Setelah itu, ia memasuki kondisi kultivasi. Malam itu berlalu dengan damai. Mu Lingshan yang tidur dengan nyenyak, akhirnya membuka mata besarnya pada pagi hari berikutnya. Ada kecerdasan di matanya yang hitam pekat itu. Mata Lindong juga terbuka pada saat ini. Dia memandang Mu Lingshan, sedikit menyeringai dan bertanya, "Kamu sudah bangun?" tanya Lindong. Mu Lingshan mengangguk sambil tersenyum. Dia melirik luka yang sembuh di lengannya, sebelum mengerutkan mulutnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Lindong dan berkata, "Kakak, terima kasih untuk ikan bakar kamu. Aku akan pergi dulu," ucap Mu Lingshan. Setelah suaranya terdengar, tubuh kecil Mu Lingshan melompat ke pohon yang tinggi. Dia ragu-ragu sejenak, meraih kuncirnya saat dia berkata, "Kakak, jangan menuju ke arah yang sama dengan aku," ucap Mu Lingshan. "Oh," Lindong terkejut. Dia baru saja akan berbicara, ketika tiba-tiba Mu Lingshan mengeluarkan tawa yang jelas. Tubuh kecil mungilnya berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir keluar dari pulau kecil, dan dengan cepat menghilang dari pandangan Lindong. Lindong melihat ke arah Mu Lingshan yang telah menghilang. Dia akhirnya tertawa getir. Apa yang baru saja terjadi? Mu Lingshan, pikir Lindong. Pada akhirnya, Lindong tidak pergi ke arah yang berlawanan dari Mu Lingshan. Namun dia juga tidak mengambil rute yang sama dengannya. Dia hanya terus mengikuti rute yang ditunjukkan pada peta laut dan bergegas menuju wilayah pedagang langit. Dia tidak berhati-hati untuk menghindari atau bertemu apapun. Oleh karena itu, setelah terbang selama sekitar 2 jam di atas lautan luas, ekspresi wajahnya menjadi sangat tak berdaya setelah merasakan fluktuasi energi liar dan keras dari arah kirinya. Fluktuasi energi itu dipenuhi dengan aura yang agak jahat, itu jelas, orang yang telah menyerang adalah unit hiu iblis darah yang dia temui kemarin. Aura yang agak akrab juga dicampur di antara mereka. Ini adalah alasan utama yang membuat ekspresinya agak berubah. Lindong berdiri di udara. Dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi rumit. Ombak tampaknya telah menjadi agak ganas di daerah itu, dan suara keras kadang-kadang terdengar. Kemungkinan pertarungan hebat telah meletus. Apakah kamu ingin melihatnya? Aku cukup tertarik pada nona kecil itu. Suara yang terdengar di dalam hati Lindong menyadari bahwa minat ini berasal dari Yan yang tidak dapat dengan jelas mengidentifikasi fluktuasi aneh dari Mu Lingshan. Kamu juga sudah mengatakannya, bahwa gadis kecil ini tidak sederhana. Meskipun orang-orang klan darah iblis hiu sangat merepotkan untuk berurusan dengannya, dia harusnya masih bisa melarikan diri, balas Lindong sebelum merenung sejenak. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Klan darah iblis hiu tidak bisa dianggap enteng. Jika dia menyinggung mereka, hal-hal yang mungkin akan lebih merepotkan daripada menyinggung orang tua tulang jahat. Lindong tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu. Setelah semua, dia hanya bertemu dengan Mu Lingshan sekali. Bergemuruh, fluktuasi energi liar dan keras berdesir keluar di kejauhan setelah kata-kata Lindong terdengar. Gelombang setinggi 1000 kaki naik ke langit, dan memancarkan suara keras saat jatuh. Lindong melihat ke arah itu. Dia mengerutkan mulutnya ketika ekspresi tak berdaya akhirnya melintas di matanya. "Ayo pergi dan melihatnya. Aku akan membantunya jika memang ada kebutuhan," ucap Lindong. Lindong tidak tahu mengapa ia akhirnya memutuskan untuk membantu. Mungkin itu karena dia tidak ingin melihat gadis kecil yang imut itu sekarat di tangan klan Blood Demon Shark. Mungkin juga ada koneksi yang halus, yang bahkan dia tidak bisa gambarkan di antara mereka. Koneksi seperti itu mungkin sangat konyol, tapi Lindong memang bisa merasakannya. Tampaknya benar-benar ada. Selain itu, sumber perasaan itu tampaknya berasal dari dalam tubuhnya. Simbol leluhur yang melahap. Tatapan Lindong berkedip. Perasaan ini sangat samar, dan bahkan dia tidak berani untuk benar-benar yakin apakah itu ada, namun jika itu benar, mungkinkah bahwa Mu Lingshan memiliki beberapa hubungan dengan simbol leluhur yang melahap dalam tubuhnya, pikir Lindong. Lindong menggelengkan kepalanya, lalu mengesampingkan pikiran membingungkan dalam benaknya, saat Yuan Power yang kuat melilit tubuhnya. Dengan sebuah percikan, dia langsung memasuki laut. Setelah itu, ia menjadi seperti ikan yang dengan cepat menuju ke tempat fluktuasi energi liar dan keras itu berasal. Ratusan hiu darah berkumpul di wilayah laut yang kosong ini, membentuk banyak pengepungan. Anggota yang tampak kuat dari klan Blood Demon Shark berdiri di atas setiap hiu darah ini. Pada saat ini, semua mata mereka mengandung aura jahat ketika mereka mengunci di tengah-tengah pengepungan. Seorang gadis kecil berpakaian hijau dengan 2 kuncir berdiri di atas air. Mata hitam legamnya yang besar dan cerdas mengandung amarah ketika dia menatap kerumunan di sekitarnya. "Hahaha, putri kecil dari klan Paus Sage Immortal, kamu harus patuh pergi dengan aku.
Kamu harusnya sadar, bahwa orang-orang seperti kita tidak mengerti arti dari belas kasihan, ucap Komandan Xia. Hiu darah yang terlihat agak kuat berada di pengepungan paling dalam. Di atasnya adalah pria ganas yang dikenal sebagai Komandan Xia, yang telah mencapai tahap mendalam kehidupan. Dia saat ini semua tersenyum ketika dia melihat Mu Lingxian yang dikelilingi dan tertawa. Kamu hiu bajingan, beraninya kamu menyerangku, jika kamu tahu identitasku. Balas Mu Lingxian dengan sangat marah. Namun kata-kata ini jelas tidak menawarkan banyak pencegahan, ketika diucapkan dari mulutnya. Misi kami sangat rahasia, dan tidak ada yang tahu tentang itu. Selain itu, kamu telah menyelinap diam-diam. Chaotic dimensi ini sangat kacau. Wajar jika kamu bertemu dengan kecelakaan yang tidak menguntungkan. Tidak ada yang akan mencurigai klan Blood Demon Share kami, ucap Komandan Xia. Mulut Komandan Xia terbuka, giginya sangat tajam, dan berkedip dengan cahaya dingin yang mengerikan di bawah sinar matahari. Kalian ingin menangkap aku hanya dengan ini? Tanya Mu Lingxian. Mata Mu Lingxian berputar, saat mereka terus menyapu pengepungan ini. Hahaha, aku sadar, bahwa kamu adalah seorang jenius yang terlihat sekali dalam 1000 tahun dalam klan Paus Sage Immortal, dan kamu telah menguasai metode yang aneh pada usia yang sangat muda. Ini sangat langka, bahkan di antara klan Paus Sage Immortal. Namun kamu masih terlalu muda. Selain itu, sesepuh kami secara pribadi telah memberi meterai pada kamu. Seberapa besar perlawanan yang bisa kamu lakukan sekarang? Balas Komandan Xia sambil tertawa dengan acuh tak acuh. Mengapa kamu tidak mencobanya? Ucap Mu Lingxian. Mu Lingxian tiba-tiba bergegas ke depan. Cahaya biru menyala di tangan kecilnya. Selanjutnya, dia membantingnya ke permukaan laut. Well Grand Pulsing Wave, ucap Mu Lingxian. Bang, cahaya biru menyebar dari bawah tangan Mu Lingxian dengan kecepatan seperti kilat. Dengan cepat menyebabkan laut menjadi liar dan ganas. Gelombang setinggi 1000 kaki langsung naik di sekitar tubuh Mu Lingxian. Cahaya biru melonjak dalam gelombang ini saat melepaskan fluktuasi mengejutkan. Tiba-tiba, duar, gelombang laut yang berisi fluktuasi unik terbentang. Akhirnya ia dengan ganas menyerbu ke arah pengepungan. Beberapa ahli klan Blood Demon Share tertangkap basah dan dikirim terbang dengan hiu mereka. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kalau tidak, kalian semua akan menanggung akibatnya. Terikat Komandan Xia. Sebuah kilatan jahat melintas di mata merah gelap Komandan Xia. Dia melemparkan pukulan ke depan, saat kekuatan yang sangat liar dan keras membelah gelombang besar yang menerjang ke arahnya. Matanya menyapu tempat itu, sebelum dia berteriak dengan keras. Dimengerti, orang-orang kuat dari klan Blood Demon Share buru-buru menjawab, usai setelah mendengar Komandan Xia berteriak. Wajah mereka sangat jahat. Mereka mengendarai hiu darah mereka, dan menyerbu ke dalam air. Setelah itu, trisula yang tajam di tangan mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menyerang tubuh kecil yang lembut itu. Tousan Palm Well, ucap Mu Lingxian. Mu Lingxian berdiri di atas ombak, saat tubuhnya naik ke atas. Tubuh lembutnya dengan gesit berputar di udara. Dia melemparkan telapak tangannya ke depan, dan cahaya biru mengerikan melonjak. Cahaya ini langsung berubah menjadi paus besar yang berukuran beberapa ribu kaki. Selusin ahli klan darah iblis hiu yang menyerang ke arahnya, tubuh dan hiu mereka segera terbalik. Mu Lingxian dengan cepat bergegas ke depan setelah membuat celah dengan serangan telapak tangannya. Namun dia akan melarikan diri, ketika tubuh Komandan Xia yang tegap muncul di depannya. Kekuatan dingin yang luar biasa tajam dan menyeramkan keluar dari tenggorokannya. Serangan ini jelas sangat ganas. Enyahlah, teriak Mu Lingxian. Ketidaksabaran dan kemarahan terungkap dalam mata hitam legam Mu Lingxian yang besar, saat dia menghadapi banyak rintangan yang menghalangi jalannya. Cahaya biru menyala di tangannya pada saat berikutnya, dan sebuah pelat hitam yang menutupi seluruh tubuhnya muncul di tangannya. Pelat ini sangat tebal dan berat, dan hitam seperti tinta. Ada juga banyak gambar yang sangat samar dan mendalam di permukaannya. Fluktuasi aneh juga mulai menyebar saat pelat ini muncul, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri beriak. Peti mati kematian. Tutupi, ucap Mu Lingxian. Mata Komandan Xia tiba-tiba menyusut setelah melihat pelat ini di tangan Mu Lingxian. Dia tanpa sadar berteriak, kamu benar-benar mencuri benda suci dari klan Paus Sage Immortal, teriak Komandan Xia. Itu bukan urusanmu, balas Mu Lingxian. Namun Mu Lingxian hanya membalas dengan kasar sebagai tanggapan atas teriakannya, ketika pelat hitam di tangannya terayun ke arah Komandan Xia. Uap hitam mulai melonjak keluar dari depan, saat pelat itu diayunkan. Uap hitam itu memiliki fluktuasi dead ki yang hanya dimiliki oleh ahli tahap kematian mendalam. Namun tubuh Mu Lingxian tiba-tiba menegang saat uap hitam ini akan dilepaskan, karena cahaya berdarah dipancarkan dari dadanya. Cahaya darah ini samar-samar berubah menjadi hiu darah bercahaya.
Cahaya biru di sekitar tubuh Mu Lingxian telah menjadi tidak stabil di bawah serangan dari cahaya darah ini, dan bahkan tubuhnya berakhir sedikit mengejutkan. Meskipun kamu memiliki Life Coffin Cover, segel telah dipasang di tubuhmu. Dengan kekuatan kamu saat ini, kamu hanya akan menderita jika kamu menggunakannya, ucap Komandan Xia. Ekspresi menyeramkan segera muncul di wajah Komandan Xia setelah melihat ini. Setelah itu, dia tiba-tiba melemparkan telapak tangannya ke depan. Angin ganas mendarat di tubuh Mu Lingxian dengan kecepatan kilat, lalu ekspresi Mu Lingxian berubah secara drastis. Mengerang, tubuh Mu Lingxian terbang mundur saat kekuatan meledak ke tubuhnya. Erangan keluar dari mulutnya saat wajah kecilnya berubah sedikit pucat. Kamu hiu busuk, harus dimusnahkan. Mu Lingxian mengepalkan giginya dan mengutuk dengan marah. Kemungkinan dia telah sangat menderita di tangan hiu iblis darah ini selama periode waktu ini. Hahaha, sekarang kita berhasil mendapatkan hadiah yang tidak terduga. Meskipun kamu hanya memiliki Life Coffin Cover, itu masih merupakan harta Yuan murni yang sangat kuat. Namun benda ini akan menjadi milik klan Blood Demon Shark aku di masa depan. Ucap Komandan Xia sambil tertawa terbahak-bahak ke langit. Tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan, ketika cahaya darah naik dari trisula di tangannya. Setelah itu, merobek udara dan dengan kejam menusuk ke arah Mu Lingxian, yang auranya tidak stabil. Mu Lingxian melihat cahaya darah yang dengan cepat membesar di matanya. Wajah kecilnya menjadi semakin pucat. Bang, Mu Lingxian akan secara paksa mengaktifkan Life Death Coffin Cover di tangannya, ketika permukaan laut di bawahnya tiba-tiba meledak. Pilar air melesat ke langit, saat cahaya merah bergegas keluar dan berubah menjadi kuali raksasa. Mulut kuali terbuka dan menelan Mu Lingxian. Bang, cahaya trisula darah melanda saat kuali merah raksasa menelan Mu Lingxian. Segera, suara metalik muncul. Fluktuasi liar dan kekerasan menyebar, menggerakkan gelombang raksasa dalam prosesnya. Siapa? Teriak Komandan Xia. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini menyebabkan wajah Komandan Xia berubah saat dia berteriak dengan keras. Ush! Tidak ada yang menanggapi teriakannya. Kuali merah raksasa menelan Mu Lingxian, sebelum menggunakan kekuatan tabrakan yang dihasilkan untuk berubah menjadi kilatan cahaya merah yang melesat menjauh. Kejar mereka! Teriak Komandan Xia. Mata Komandan Xia langsung menjadi berbahaya. Teriakannya terdengar, dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Ratusan hiu darah mulai dengan gila-gilaan mengejar di belakangnya. Ketenangan laut telah sepenuhnya hancur pada saat ini, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.